Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Clarasela. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi zakat dalam komponen kebijakan fiskal di sistem ekonomi Islam. Potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Dari tahun ke tahun ini potensi zakat itu semakin tinggi. Bank Pembangunan Asia ini memperkirakan bahwa potensi zakat di Indonesia itu mencapai 100 triliun. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwa potensi zakat di Indonesia ini sangat besar. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi APBN karena instrumen yang digunakan adalah penerimaan negara dan pengeluaran negara. Kebijakan fiskal harus bersama kebijakan lainnya seperti kebijakan moneter dan perdagangan. Hal ini diperlukan jika ada gangguan mekanisme pasar, maka diperlukan usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian. Kebijakan fiskal sistem ekonomi konvensional berbeda dengan kebijakan fiskal sistem ekonomi Islam dalam hal penerapannya. Dalam kebijakan fiskal sistem ekonomi konvensional, kebijakan fiskal adalah merupakan suatu kebutuhan dan pemulihan ekonomi akibat krisis untuk mengejar perekonomian agar menjadi pertumbuhan yang positif. Dalam ekonomi konvensional ini bertumbuh pada pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, fiskal adalah kewajiban negara dan hak rakyat, sehingga bukan suatu kebutuhan dan perbaikan ekonomi. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang adil. Kebijakan fiskal dan posisinya dalam sistem ekonomi Islam. Kebijakan fiskal suatu negara meliputi tindakan pemerintah tentang perpajakan, kegiatan penyelenggaraan pemerintah, dan bantuan pemerintah. Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi sekuler adalah tercapainya kesejahteraan yang didefinisikan sebagai adanya benefit yang maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kehidupan spiritual manusia. Mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, distribusi pendapatan, serta kepemilikan. Berbeda dengan tujuan kebijakan fiskal ekonomi Islam, salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Tujuan kebijakan fiskal ekonomi Islam adalah menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Contoh distribusi kekayaan tersebut adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kebijakan fiskal ekonomi Islam digunakan untuk kepentingan yang sama dengan kebijakan fiskal ekonomi konvensional, ialah sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan. Menurut Medwali, ada 3 tujuan yang harus dicapai oleh kebijakan fiskal ekonomi Islam, yaitu Islam mengenai tingkat kesetaraan ekonomi yang demokratis melalui prinsip kekayaan yang seharusnya tidak beredar di antara orang-orang yang kaya saja. Lalu tujuan yang harus dicapai kebijakan fiskal ekonomi Islam yang kedua adalah Islam melarang pembayaran bunga atau riba. Lalu tujuan yang harus dicapai kebijakan fiskal ekonomi Islam yang ketiga adalah membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang untuk menyebarkan ajaran Islam. Pemecahan problematika ekonomi dalam Islam dilakukan dengan menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah masyarakat. Zakat sebagai komponen kebijakan fiskal dalam Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat dalam Islam merupakan salah satu komponen pemberdayaan ekonomi umat. Dilihat dari sisi fiskal, komponen-komponen tersebut memiliki unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur yang bersifat
wajib yaitu zakat dan sukarela, sedekah, infak, wakaf. Yang menjadi sistem berbedanya, sistem ekonomi pasar tidak mengenal adanya sistem sukarela. Tujuan zakat dalam pandangan sistem ekonomi pasar menciptakan distribusi pendapatan. Analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat. Unsur kebijakan fiskal, penerimaan dan pengeluaran negara. Tidak ada unsur zakat di dalam APBN. Pelaksanaan zakat selama ini merupakan kegiatan masyarakat yang ingin mensucikan hartanya. Dalam kebijakan fiskal konvensional, pemerintah dapat mempengaruhi kebijakan perekonomian melalui insentif dalam tarif pajak maupun besarnya tax base kegiatan perekonomian. Sistem zakat, segala ketentuan tentang besarnya tarif zakat sudah ditentukan berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kebijakan zakat berbeda dengan kebijakan perpajakan. Konsep fikih zakat menyebutkan bahwa sistem zakat berusaha untuk mempertemukan pihak surplus muslim dengan pihak defisit muslim atau bahkan menjadikan mustahik menjadi muzaki yang baru. Zakat merupakan komponen utama sistem keuangan publik sekaligus kebijakan fiskal yang utama dalam sistem ekonomi Islam. Zakat merupakan kegiatan bersifat wajib bagi seluruh umat Islam. Komponen sukarela sebagai sumber penerimaan negara ialah infak, sedekah, dan wakaf. Pengumpulan, penyaluran, dan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah banyak disoroti dalam kajian multidimensi dalam kajian literatur ekonomi Islam, termasuk peran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat dan harta agama lain. Potensi zakat di Indonesia. Pemanfaatan potensi sisbab sebagai instrumen pengentasan kemiskinan sudah menjadi kajian oleh pakar ekonomi Islam. Contohnya ialah oleh Ziauddin Ahmad yang papernya tentang diskusi dan empiris ruang lingkup zakat yang menganut prinsip etika Islami. Zakat sendiri bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi saja, seperti distribusi pendapatan, stabilitas ekonomi, dan sebagainya, tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar. Seperti firman Allah pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 103, yang berarti ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Pada Quran surah Al-Baqarah ayat 261, yang berarti perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah menyempatkan gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Dalam Al-Quran ada 30 ayat yang menyinggung tentang zakat. Zakat yaitu berarti berkembang. Tapi kenapa dampaknya terhadap kegiatan ekonomi saat ini masih kecil? Ini karena pengeluaran zakat adalah pengeluaran minimal untuk membuat distribusi pendapatan menjadi lebih merata, tetapi belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengeluaran-pengeluaran lain yang melengkapi pengeluaran zakat tersebut, seperti sedekah, wakaf, dan lain-lain, sehingga dampaknya terhadap distribusi pendapatan menjadi lebih optimal. Menurut Badan Amil Zakat Nasional, potensi zakat di Indonesia mencapai 100 triliun per tahun. Dan dari jumlah potensi zakat tersebut, hanya 1,5 triliun saja yang tergarap pada tahun 2010. Dari potensi zakat tersebut, kalau dibandingkan dengan RAPBN 2011, jumlah tersebut hampir mencapai 1/3 dari alokasi dana belanja Kementerian Negara dan lembaga pemerintah yang mencapai 395,2 triliun. Potensi zakat 2 kali lebih besar dari alokasi Kementerian Pekerjaan Umum yang memperoleh alokasi anggaran tertinggi dalam RAPBN 2011 yaitu 56,5